Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Selasa 22 Juli 2025. Bener ya? Soalnya saya nggak biasa ini penanggalan atau kalender ya. Mas, semenjak saya bikin YouTube ini jadi harus update sama tanggal teman-teman. Hari ini teman-teman, atau pagi ini lebih tepatnya ya, kita bicara tentang IKN. Ada muncul sebuah wacana atau usulan ya yang dilontarkan oleh Partai Nasdem melalui Wakil Ketua DPR dari Partai Nasdem, Pak Saan Mustafa, yang mengusulkan supaya IKN ini, Ibu Kota Nusantara ini, turun pangkat ya, turun pangkat dari yang tadinya diistiharkan sebagai ibu kota negara, ditetapkan sebagai ibu kota negara, tapi diturunkan levelnya menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur, dengan alasan supaya gedung-gedung yang ada nggak kosong dan bisa menjadi aset milik pemerintah provinsi Kalimantan Timur, karena site atau situsnya IKN itu memang berada di provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Penajam Pasir Utara dan sebagian Kutai Kartanegara. Itu. Ya, kalau menanggapi wacana itu ya pertanyaannya, terus Samarinda mau diapain? Kan ibu kota Kaltim itu kan tadinya ada di Balikpapan, cuma karena sesuatu hal pindah ke Samarinda ya kan. Bulan sabitnya besar banget tuh, ada sebelah kiri saya nih, bulan sabit besar. Bulan ngomong IKN itu kan kok IKN Kalimantan Timur itu kan ibu kotanya Samarinda ya kan. Terus kalau ibu kotanya dijadikan di IKN, lah terus Samarinda mau diapain? Itu pertanyaannya. Itu. Berarti otomatis Samarinda akan sama kayak Banjarmasin. Gitu. Banjarmasin dulu lama kita kenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, tapi sejak 2022 dipindahkan ke Banjarbaru, ibu kota provinsi Kalimantan Selatannya, karena dinilai lebih efektif, ditambah juga instrumen-instrumen penting Pemprov Kalimantan Selatan itu sebagian besar berada di Banjarbaru, makanya jadi ditaruh di sana. Begitu. Nah, pertanyaannya, apakah IKN ini akan sama kayak Banjarmasin gitu? Samarindanya mau dikemanain? Kalau disuruh atau diusulkan turun status dari ibu kota negara jadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur gitu. Bahkan konon katanya ada yang baru lagi, ada temuan praktek korupsi dalam pembangunan IKN. Saya kan berkali-kali bilang, ibu kota baru ini ukurannya jangan terlalu besar. Itu kan anggaran 466 triliun itu, karena kan ukuran IKN ini kan besar banget ya, 2.500 km persegi. Memang lebih luas kedua setelah Palangkaraya di Kalimantan Tengah yang luasnya 2.800
kilometer persegi. Luas loh kota Palangkaraya itu, luas banget. Nah, IKN ini mau dibikin luas nomor 2 setelah Palangkaraya. Nah, pertanyaan saya, dananya 466 triliun. Itu pun juga ditetapkan di saat kondisi Indonesia lagi begini. Gitu loh. Memang pada saat penetapannya kita belum berhadapan dengan COVID. Kita belum berhadapan dengan series of global conflicts yang terjadi sekarang ini. Tapi kan pembangunan IKN ini kan berlangsung di masa COVID. Dan di tengah-tengah ketidakpastian global karena series of global conflicts yang dimulai dari perang Rusia dengan Ukraina sampai hari ini masih berjalan. Gitu teman-teman. Jadi kalau saya sebenarnya dari dulu saya tuh nggak pernah sepakat ibu kota itu pindah silakan tapi tidak bangun baru. Ya. Kan teman-teman bisa lihat jejak digital saya. Kenapa saya lebih mendukung Palangkaraya yang ditetapkan sebagai ibu kota? Selain karena infrastrukturnya sudah ada, Palangkaraya itu kan juga luas. Luas dan masih banyak lahan kosong, terutama di pinggiran Sungai Kahayan itu. Itu masih cukup banyak lahan kosong di situ. Dan ada beberapa tanah juga itu milik negara, termasuk milik BUMN. Gitu. Dan apalagi Palangkaraya itu dirancang oleh Soekarno, diresmikan oleh Bung Karno. Makanya diduga Tugu Soekarno dengan tapak istana negara tuh lurus. Lurus. Lurus ininya, bangunannya apa? Membentuk sebuah garis lurus, bukan garis mencong. Berharap supaya dengan dibangunnya Palangkaraya untuk dizahirkan sebagai ibu kota, diharapkan dapat meratakan pembangunan di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Indonesia Timur, maaf. Ini malah dipindah ke lokasi yang lebih jauh di Kalimantan Timur. Alasannya karena ada di tengah-tengahnya Indonesia. Ibu kota baru itu harus berada di tengah-tengahnya Indonesia. Ya memang secara geografis ya, titik tengahnya Indonesia itu memang ada di Selat Makassar. Gitu. Titik tengahnya Indonesia itu memang ada di situ. Di Selat Makassar. Itu betul. Tidak saya bantah. Tapi apa iya? Ya. Dengan dana segitu, terus juga kondisi ekonomi kita lagi begini, harus dipaksain banget bangun baru gitu. Gak bisa banget ngembangin aja apa yang udah ada gitu. Anda bayangin 466 triliun. Ya. Anggarannya besar banget loh itu.
Ini aja pembangunan IKN di era Presiden Prabowo ini aja dijalankan pelan-pelan banget. Kenapa? Karena Prabowo bukan memandang IKN itu sebagai prioritas. Walaupun udah masuk ke dalam RPJMN dan RPJP, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang. Udah masuk memang, bahkan udah disebut masuk dalam proyek strategis nasional. Ya tapi kan saya lihat pembangunannya kan nggak dikebut, nggak di apa gitu kan. Kelihatan banget pemerintahan Prabowo ini nggak begitu menjadikan IKN itu prioritas nomor 1, tapi lebih memilih untuk menggunakan anggaran untuk program-programnya yang lebih nggak masuk akal. Yaitu apa? Makan bergizi gratis. Itu makan bergizi gratis itu kan program yang nggak masuk akal gitu. Belum lagi sekolah rakyat ini akhirnya akan menjadikan ketimpangan atau diskriminasi, dan anak-anak itu pasti akan jadi sasaran perundungan. Wah, ini lulusan sekolah rakyat, modalnya modal bansos, ya kan. Beda dengan lulusan ya sekolah yang unggulan gitu. Jadi ada diskrepansi dan diskriminasi yang kuat. Saya kalau jadi presiden gak ada itu status sekolah rakyat, sekolah unggulan tuh gak ada. Semua sekolah sama. Ya. Semua sekolah sama, kurikulumnya sama. Yang tidak unggulan, saya bikin nanti kalau saya jadi presiden jadi unggulan juga. Jadi semua sekolah unggulan. Pakai kurikulum yang sama. Metode-metode belajar yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada lagi cerita sekolah unggulan, tidak unggulan. Sekolah rakyat, sekolah swasta, sekolah tidak rakyat, dan seterusnya. Saya nggak ada itu kalau saya nanti jadi presiden. Nggak ada diskriminasi. Kalau masalah koperasi desa merah putih, oke lah. Cuma harus jelas dulu bagaimana jalannya program Kopdes merah putih ini. Ya kalau saya, kalau saya lebih baik ya IKN itu di stop aja. Kalau udah ada temuan praktik korupsi kayak gitu, IKN itu mendingan di stop aja. 466 triliun itu cocok kok untuk subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, untuk subsidi transportasi. Cukup itu. Apalagi ditambah dengan anggaran bansos. Kemarin 497 triliun, hampir setengah T. Hampir setengah dari 1000 triliun. Setengah kuadriliun. Apa nggak gila itu saya bilang. Ya. Jadi kalau saya nanti jadi presiden kelak ya. Saya bilang IKN ini udah stop, berhenti. Reforestasi. Anggarannya dialihkan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pembangunan yang lebih utama, termasuk penciptaan lapangan kerja, untuk modal usaha, untuk membangun orang. Gitu. Demikian teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi.